Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada bulan Agustus ini adalah bulan yang istimewa bagi negara kita. Karena kita akan bersama-sama memperingati 76 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu kita akan bersama-sama merenungkan kaitan dengan pertumbuhan iman, karakter sebagai anak-anak Tuhan, murid Kristus, dan sebagai bagian dari bangsa kita ini, bagaimana kita mengabdikan diri bagi bangsa. Dan tema hari ini adalah beragama tanpa keadilan dan kebenaran. Mari kita sehati berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami naikkan syukur untuk 76 tahun proklamasi kemerdekaan negara kami. Kami naikkan syukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini kami boleh kembali mengingat perjuangan kemerdekaan dari para tokoh-tokoh founder daripada negara kami. Dan karena itu kami hendak bersama-sama sehati mendasari dari firman-Mu, kami hendak belajar bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah bangsa ini memberi kontribusi yang positif bagi negara kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami tatkala kami membaca firman-Mu, dan pakai hamba-Mu juga di dalam menguraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-27. Demikian bunyinya. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara Tuhan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 1963 yang cerah, ada sekitar kira-kira 250.000 orang yang berparade, kemudian memadati di Washington DC. Setelah pada waktu itu, Martin Luther King Jr. menyampaikan sebuah pidato yang dikenal dengan nama I have a dream. Aku memiliki sebuah impian. Aku memiliki sebuah impian supaya juga seluruh Amerika ini kemudian ada kesetaraan, ada keadilan sosial. Aku memiliki keimpian supaya 4 orang anak-anakku di kemudian harinya tidak dihakimi atau dibedakan berdasarkan warna kulit, tetapi berdasarkan dengan karakter pribadi. Setelah Martin Luther King, dia bersama-sama dengan gerakan itu memprotes sebuah ketidakadilan sosial yang terjadi, di mana warga Amerika kulit hitam, yaitu keturunan Afrika, dan di mana memiliki hak yang berbeda dengan warga kulit putih. Dan di dalam salah satu frase paragrafnya, dia katakan, No, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like almighty streams. Ini adalah satu kutipan dari Amos pasal yang kelima ayat 24.
Kalau Martin Luther mengatakan bahwa kita tidak akan puas sampai keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir deras. Tetapi Tuhan di dalam kitab Amos yang kita baca bagian ini, dia katakan jauh lebih keras daripada yang Martin Luther King katakan. Kalau Martin Luther King katakan kita tidak akan puas. Tetapi Tuhan mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Setelah melalui bagian ini kita akan merenungkan bahwa Tuhan itu benar-benar membenci praktek beragama, praktek beribadah yang tanpa keadilan dan kebenaran. Dan Tuhan menginginkan kepada seluruh kita mempersembahkan ibadah kita dengan keseluruhan hidup kita. Setelah bangsa Israel, kita bisa membaca dari ayat 21 sampai yang 24 itu, di mana mereka melakukan praktek beragama yang demikian rapi, begitu luar biasa megahnya. Mereka memiliki berkumpul minimal setahun sekali, kemudian mereka menyanyikan puji-pujian, pujian yang begitu indah, perkembangan indah, korban-korban bakaran lembu-lembu yang tambun yang terbaik untuk dipersembahkan. Tetapi Tuhan katakan semuanya itu aku benci, aku hinakan, aku tidak senang, aku tidak suka, aku tidak mau pandang. Setelah, mari kita bahasakan teks ini di dalam konteks kekinian. Kalau kita coba bahasakan dalam konteks kekinian, kita katakan bahwa orang-orang Kristen melakukan praktek ibadah yang luar biasa. Ada gedung gereja yang indah, ada puji-pujian yang indah, ada lighting, ada sound system, ada sistem transmisi digital sehingga ibadah bisa dipancarkan luar biasa sampai ke seluruh dunia. Dan persembahan yang fantastis angkanya, yang luar biasa. Sekalipun hal-hal itu kelihatannya indah dan luar biasa, mari kita berkaca dari kitab Amos ini. Tidak semua hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu semuanya tidak menjadi satu garansi. Ibadah yang kita tata apik, kita koordinasikan dengan begitu rapi, itu tidak menjadi satu garansi bahwa Tuhan akan menjadi senang atas ibadah kita. Setelah di dalam pasal sebelumnya, yaitu Amos 3 ayat 4, dikatakan mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapatkan mangsa. Kita bisa artikan bahwa murkakah Tuhan, marahkah Tuhan apabila tidak ada alasannya? Tentu tidak. Bahwa Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel itu karena ada alasan-alasannya. Tuhan memberikan peringatan murka kepada bangsa Israel melalui seorang peternak domba yang bernama Amos dari daerah kecil bernama Tekoa. Ia adalah seorang biasa, ia seorang juga pemungut buah arah hutan. Ia bukan orang yang kaya. Tetapi dia hidup di zaman Raja Usia, zaman Raja Yehuda, yaitu di sebelah Yehuda. Dan di sebelah utara itu adalah zamannya Raja Yerobeam, dua raja Israel. Setelah walaupun dia adalah orang biasa, tetapi Tuhan memanggil dia untuk memberitakan berita peringatan ini. Apa alasan Tuhan menjadi murka memberikan peringatan kepada bangsa Israel? Setelah kita akan mundur yaitu kepada pasal-pasal sebelumnya. Di situ akan menjadi jelas bahwa Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel karena bangsa Israel menjual orang benar karena uang. Dengan kata lain bahwa di dalam banyak perkara bahwa bangsa Israel itu, orang-orang Israel itu bermain suap. Bangsa Israel mempermainkan keadilan. Orang-orang Israel menjual orang miskin karena sepasang kasut. Dalam arti bahwa menekan secara ekonomi sampai kemudian orang itu harus menjual dirinya. Menginjak-injak orang lemah, membelokkan jalan orang sengsara. Perzinahan, ketidakkudusan seksual itu ada di dalam Amos pasal 2 ayat 7. Dan juga dicatatkan merebahkan diri di samping mezbah, ketidakkudusan di tempat ibadah. Setelah beberapa waktu yang lalu kita mungkin pernah menjadi terkejut bahwa ada pemimpin gereja
di salah satu kota di negara kita yang melakukan pelecehan seksual di kompleks gerejanya. Setelah itu terjadi di masa Amos, tapi juga terjadi di masa kekinian. Melalui mereka orang-orang Israel juga melakukan kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Amos 3 ayat 10. Bukankah di masa kini juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang di hari Minggu taat beribadah luar biasa bagusnya, kelihatan di depan banyak jemaat begitu baiknya. Tetapi ketika pulang ke rumah melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal, KDRT kepada istri ataupun kepada anak. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah ibadah yang Tuhan benci. Memeras orang yang lemah, itu yang dilakukan. Saudara, berapa banyak orang atau berapa kali bangsa Israel ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Di satu sisi setiap tahunnya secara annual, tiap tahunnya itu melakukan ritual, datang ke bait Allah untuk melakukan persembahan, tetapi juga setelah meninggalkan bait Allah melakukan juga hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Berapa kali? Di dalam kitab Amos yang pasal kedua di situ dikatakan yaitu karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4. Ini adalah sebuah idiom, sebuah frase yang hampir sama dengan sebuah idiom di dalam bahasa Tionghoa yaitu sanfan uzi, yang artinya bahwa over and over and over again, berkali-kali dan berkali-kali dilakukan secara terus-menerus. Artinya kejahatan itu bukan 1 kali, 2 kali, tetapi berkali-kali. Kalau kita melihat lagi di dalam Amos pasal yang keempat, maka peringatan dari Tuhan itu berkali-kali. Ada dikatakan itu ada 5 kali, yaitu ada petaka, ada musibah, bencana. Tetapi dicatat di situ bahwa bangsa Israel tidak menganggapnya sebagai peringatan. Mereka tidak mencari Tuhan. Berapa kali sebenarnya di negara kita bisa menyaksikan melalui media massa, melalui berita bahwa negara kita mengalami bencana, musibah. Tetapi tatkala bencana atau musibah itu terjadi, seringkali kita bisa mengatakan bahwa syukur kita ini tidak mengalami musibah. Memang daerah itu adalah daerah yang kurang baik, orang-orangnya juga karakternya kurang baik, sifatnya kurang baik. Saudara, dalam kondisi di masa bencana, ada juga orang-orang yang melakukan komentar secara negatif, kemudian penghakiman karena ketidaksukaan secara etnis ataupun secara kesukuan, ataupun juga satu penghakiman karakter bahwa mereka pantas mengalami bencana itu karena itu adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Bukankah bahwa ketika terjadi bencana harusnya itu menjadi satu refleksi bahwa kalau mereka mengalami bencana maka mereka juga tidak menjadi kita tidak menjadi lebih baik daripada mereka. Kalau toh kita terluputkan dari bencana, itu pun ada satu anugerah Tuhan. Pula di masa pandemi ini kita tidak bisa berkata bahwa mereka yang terpapar corona adalah karena kelalaian mereka, karena kebodohan mereka, atau karena kekerasan kepala mereka. Tapi hendaknya kita harus menjadi satu introspeksi bahwa terpaparnya COVID itu bisa menjadi bagian kita juga. Hendaknya itu menjadi satu peringatan kepada kita. Kita tidak menjadi berbangga, kita merasa lebih baik daripada mereka yang masuk rumah sakit atau yang di isoman ataupun yang terpapar. Tapi harusnya kita menjadi satu refleksi masa pandemi ini bahwa mereka, apa yang dialami mereka itu hendaknya menjadi satu peringatan supaya kita menjadi lebih dekat kembali pada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan lagi. Dan lebih ironinya lagi kalau kita maju di dalam pasal yang 8, di situ ada bagian-bagian yang mengerikan. Yaitu dicatatkan di dalam Amos pasal 8 ayat 5. Bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Bilakah Sabat berlalu supaya kita boleh menjual terigu dengan mengecilkan eva atau mengecilkan timbangan?
membesarkan sikal, dengan kata lain menaikkan harga, berbuat curang dengan neraca palsu. Amos 8 ayat 6, supaya membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang karet, sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, negara kita adalah negara yang berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di masa pandemi ini, kita meyakini bahwa banyak orang berusaha untuk mencari Tuhan. Banyak orang berusaha untuk kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh. Tetapi di dalam suasana beribadah sungguh-sungguh ini, beragama, ada juga orang-orang yang mencoba mencari kecurangan-kecurangan di masa orang-orang membutuhkan pertolongan-pertolongan. Ada orang-orang yang beragama, tetapi di masa pandemi ini melakukan tes pemeriksaan rapid dengan rapid yang palsu, rapid yang tes yang didaur ulang. Di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang membutuhkan surat keterangan untuk keterangan perjalanan, tetapi di situ juga menjadi peluang dari orang-orang yang merasa dirinya beragama, tampak kelihatan beragama, tetapi membuatkan surat keterangan palsu, keterangan kesehatan yang palsu. Bukan hanya orang-orang yang di luar gereja, orang yang masuk gereja, beribadah di dalam gereja pun juga melakukan demikian. Beberapa hari yang lalu surat kabar di daerah kita menunjukkan bahwa ada oknum yang melakukan penjualan surat keterangan PCR yang dipakai untuk perjalanan. Sementara orang hendak melakukan satu pengendalian terhadap penyebaran COVID-19, tetapi ada orang yang merasa dirinya beragama tetapi melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran. Itulah yang berlangsung saat ini. Sementara ibadah berlangsung atau sementara kehidupan beragama berlangsung, ada orang-orang yang berpikir bagaimana untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang yang susah dan yang membutuhkan di masa pandemi ini. Setelah inilah satu keadaan yang Tuhan tidak sukai. Hal yang lainnya lagi, saudara, yang pernah saya ketahui di dalam penggembalaan. Sementara ibadah yang berlangsung, suami istri duduk bersama-sama di dalam ruangan ibadah, tetapi sang suami melakukan chat dengan wanita idaman lainnya di tempat yang lain di luar gereja. Dan itu dilakukan terus-menerus dari minggu ke minggu sehingga rumah tangga itu bercerai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu bentuk ibadah-ibadah yang Tuhan tidak sukai, yaitu kelihatannya beribadah tetapi setelah itu melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan kalau kita berkaca di dalam Amos pasal 8 ayat 5 dan 6, bukan setelah ibadah berlangsung selesai melakukan kecurangan. Sementara ibadah berlangsung masih juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Sementara pujian dinaikkan, tetapi pikirannya adalah pikiran yang berdosa untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Setelah bagian ini mengajak kepada kita, khususnya juga di dalam ibadah masa pandemi ini, kita dipanggil untuk melakukan refleksi. Apakah ibadah ketika kita ibadah itu kita benar-benar mengkhususkan diri kepada Tuhan? Tuhan menginginkan persembahan ibadah kita adalah persembahan yang dengan keseluruhan hidup kita, bukan cuma praktek di jam ibadah. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, kamu mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patung yang telah kamu buat bagimu. Sakut dan kewan adalah nama-nama dewa bintang yang di dalam Septuaginta Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai kemah Molok. Di dalam Alkitab bahasa Tionghoa juga dikatakan bahwa itu adalah Molok. Setelah kasih Tuhan, semuanya ini adalah menunjukkan satu penyembahan berhala. Pada satu sisi mereka beribadah di bait Allah, tetapi pada sisi yang lain mereka ini juga melakukan penyembahan kepada berhala yang lainnya. Saya mengajak kita untuk mengingat
di dalam peristiwa di kitab Kejadian, yaitu ketika Yakub hendak meninggalkan rumah Laban. Maka istrinya yang bernama Rahel itu diam-diam dia mencuri patung berhala dari rumah ayahnya. Dan dia sembunyikan di bawah pelana dari onta yang didudukinya. Setelah di dalam keluarga daripada Israel ini, keluarga Yakub, maka pada satu sisi praktik penyembahan kepada Tuhan Yehova dilakukan, tetapi juga ada anggota keluarga yang menyembah kepada berhala. Praktek beribadah yang bercabang hati itu terus berlangsung. Bahkan sekalipun Yosua pernah berkata, pilihlah kepada siapa engkau beribadah. Pada momen di mana Yosua melakukan KKR, pada hari itu ada pertobatan. Tapi pada waktu itu berlalu, generasi berlalu, dosa ibadah bercabang hati itu terus kembali terjadi. Dan hal itu terjadi juga kembali kepada masa hakim-hakim dan juga kepada masa raja-raja. Raja demi raja silih berganti. Ketika satu raja bertobat, kemudian berikutnya kembali ada raja yang menyembah yang berhala. Setelah di masa pandemi ini banyak orang berharap mencari pertolongan. Terapi medis secara terstandarisasi Kemenkes itu ada. Tetapi tawaran-tawaran lain yang menurut kata orang juga bermanfaat untuk membasmi COVID itu juga beredar secara luas di media massa. Saudara bisa buka melalui Facebook ataupun juga WA grup saudara akan mendapatkan banyak tawaran-tawaran untuk bagaimana memerangi, menyembuhkan dari COVID-19. Di masa ibadah online ini, banyak gereja berusaha untuk memberitakan berita Injil yang benar. Tetapi channel-channel yang lain yang menyimpangkan dari berita Injil yang benar itu juga banyak. Banyak juga anak-anak Tuhan menyukai ibadah-ibadah pada gereja-gereja yang memberitakan berita Injil yang benar. Tetapi pada satu sisi yang lain juga mengagumi pembicara-pembicara yang memberitakan berita-berita yang menyimpangkan dari berita Injil yang benar. Selain Tuhan, inilah satu kondisi di masa pandemi, inilah satu kondisi ibadah di masa ibadah online, di mana anak-anak Tuhan itu terus-menerus ditantang untuk memberikan diri secara utuh di hadapan Tuhan, tidak bercabang hati. Pada satu sisi gemar dengan firman Tuhan berita Injili, tetapi pada satu sisi juga menggemari kutipan-kutipan motivator yang tidak berdasarkan Alkitab sama sekali. Yang kelihatannya itu membangun semangat, tetapi sesungguhnya dia menggerus nilai-nilai kebenaran Alkitab secara tidak disadari. Selain kasih Tuhan, teguran peringatan Tuhan ini tidak lain adalah kerinduan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan hidup, mempersembahkan ibadah dengan keseluruhan hidup. Berita peringatan daripada Tuhan pada bangsa Israel itu terus-menerus dikumandangkan, bahkan sampai masa ketika Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang Farisi, kamu seperti kuburan putih di luar, tetapi penuh dengan kotoran di dalam. Di dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan terus Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selain kasih Tuhan, tokoh Injili yang bernama John Calvin di dalam khotbahnya terhadap 10 hukum Tuhan, dia membahas tentang hukum ke-5 sampai hukum ke-10 dengan mengatakan, while we must first yield to God, the worship He deserves, we must live in such justice and equity with our neighborhoods that demonstrate thereby that we are true children of God. Sementara kita memprioritaskan
untuk beribadah pada Tuhan. Tetapi kita juga harus menghidupinya di dalam ibadah kita itu, di dalam keadilan sosial, di dalam satu keseimbangan, kesamaan hak, memperhatikan kesamaan hak bagi sama kita. Dengan demikian kita menjadi saksi menunjukkan bahwa kita benar-benar anak-anak Tuhan. Di masa pandemi ini, khususnya sekarang ini, kita tidak boleh menjadi puas hanya kita merasa kita mendapatkan kesempatan ibadah secara online, tetapi kita menjadi cuek terhadap orang-orang yang sakit, ataupun juga kondisi negara kita yang butuh perhatian. Kita tidak boleh cuek, kita merasa bahwa kita aman, kita tidak mengalami sakit, tetapi kita harus memberikan satu perhatian yang concern terhadap negara kita. Sikap concern itu kita harus lakukan bahwa dengan menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Kita harus renungkan bahwa kita kaitkan bahwa ketaatan kita 5M tidak sekedar itu sebagai ketaatan kita pada pemerintah, tetapi sebagai satu ketaatan diri kita dari iman kita. Bahwa saya, saudara dan saya ingin berperhatian sebagai anak-anak Tuhan, berperhatian pada negara kita bersama-sama. Kita ingin bersama-sama untuk menjaga, kita bersama-sama membantu negara kita ini untuk supaya lebih berkurang orang-orang yang terpapar COVID-19. Selain kasih Tuhan, juga di dalam ibadah online ini, maka kita juga harus menjadi satu concern di dalam masa pandemi ini. Satu concern artinya kita perhatian dengan masker kita. Kita tidak bersendak gurau dengan melepas masker. Kita anggap itu suatu hal yang biasa. Tapi mari kita perhatikan bahwa apa yang kita lakukan walaupun kelihatannya sepele, kita sedang memberikan satu pertolongan kepada negara kita, kepada orang-orang sekitar kita. Di dalam satu kondisi di mana fasilitas kesehatan negara kita tidak begitu banyak bednya. Cukup banyak, hampir ratusan ribu secara nasional jumlah bed. Tetapi di dalam satu kali masa kemudian ada banyak orang yang terpapar sakit, maka jelas jumlah bed rumah sakit tidak mencukupi. Ada orang-orang yang tidak mendapat kesempatan untuk dirawat. Disitulah satu concern kita, satu concern terhadap satu keadilan sosial supaya seluruh rakyat negara kita ini boleh terhindarkan dari COVID-19. Mari kita beribadah di dalam negara kita ini, kita sama-sama kita beribadah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita juga ekspresikan, kita concern supaya semua masyarakat di sekitar kita ini juga boleh mendapatkan satu keadilan sosial. Kita bersikap benar di dalam hidup kita, sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu. Firman Tuhan Engkau mengingatkan pada kami bahwa dari sejarah telah terjadi bahwa ada anak-anak Tuhan, bangsa Israel, yang melakukan ibadah tetapi juga melakukan kejahatan. Ya Tuhan Bapa surga, jauhkan hal itu dari kami, supaya kami tetap terus berwaspada. Kami tidak melakukan kejahatan di dalam hati ataupun juga di dalam prakteknya. Tuhan, sementara kami ibadah ini, kami juga tolong kepada kami berperhatian kepada bangsa dan negara kami, pada masyarakat sekitar kami. Kami tidak berusaha untuk mencari keuntungan di antara saudara-saudara kami yang lemah atau kecurangan di antara sekitar masyarakat kami di masa yang membutuhkan di masa pandemi ini. Ampunkan dan tolongkan kami jadi berkat bagi seluruh bangsa negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.